Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kajian hadis Tarbawi pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang hadis Tarbawi, alangkah baiknya sebelum belajar, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Dan saya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bi zidni ilman wa rizqan warzuqni fahman wasi'ah wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian hadis yang akan dipaparkan oleh Saudari Rafika Zahra Mulyana. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian hadis. Nah, apa itu hadis? Hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menurut terminologisnya. Lalu, kalau menurut bahasa, hadis itu berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah ini tentunya perlu diikuti dengan pemahaman dari para ahli. Nah, pengertian hadis menurut bahasa dan istilah yaitu yang pertama menurut para ahli hadis, yaitu hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Nah, pengertian hadis menurut bahasa dan istilah pada intinya itu bisa dimaknai dengan sebagai segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan hukum syariah Islam selain Al-Quran. Saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Evi Wahyuni tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Umat Muslim memiliki sumber hukum Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup paling utama. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sementara itu, hadis adalah semua bentuk perbuatan, perkataan, ataupun persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulan hadis sendiri telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah. Dalam ilmu hadis, beragam hadis yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu disandarkan kepada Allah disebut sebagai hadis qudsi. Lalu, apa perbedaan Al-Quran dan hadis selain sumbernya yang berasal dari Allah dan Rasul? Yang pertama, satu, Al-Quran sebagai mukjizat dan selalu terjaga. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan hadiah bagi umat muslim di seluruh dunia akan pedoman hidup yang hakiki. Pada zaman Nabi, adanya Al-Quran rupanya membuat sebagian orang Arab
dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa tertantang untuk menirunya. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mampu membuat Al-Quran seperti ini atau satu surat yang mirip. Sebab Al-Quran sendiri adalah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat tiba. Sementara hadis qudsi bukanlah suatu hukum Islam untuk ditantang dan juga bukan sebuah mukjizat. Yang kedua, Al-Quran hanyalah nisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hanyalah dinisbahkan kepada Allah, sehingga saat mengutip pada Al-Quran digunakanlah keterangan Allah telah berfirman. Sementara hadis terkadang ada yang diriwayatkan yang disandarkan kepada Allah dan juga yang merupakan nisbah kepada Allah. Nisbah ini adalah nisbah insya. Maka katakanlah Allah berfirman atau Allah berfirman, telah berfirman. Kemudian ada kalanya juga diriwayatkan dengan disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nisbah ini adalah nisbah ikhbar, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hadis tersebut dari Allah. Oleh karena itulah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Yang ketiga, Al-Quran memiliki makna yang pasti karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Sehingga untuk kedudukannya qat'iyat tsubut, yang artinya pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ajaran asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadis secara umumnya yaitu akhbar ahad, sehingga kedudukannya tersebut zanni as-subut, artinya diduga dan terkadang sukar dapat dipastikan penyadarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sumber makna dan lafaz hadis tidak hanya dari Rasulullah. Al-Quran baik itu lafaz dan maknanya semua berasal dari Allah, sehingga ia disebut sebagai wahyu. Sementara hadis hanya maknanya saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk lafaznya asalnya dari Rasulullah. Hadis merupakan wahyu yang terdapat di dalam makna, bukanlah dalam lafaz, sehingga bagi sebagian mayoritas para ahli, hadis memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis ini, maka maknanya saja, dari maknanya saja. Yang kelima, ada hadis tidak dibaca saat salat. Apabila kita membaca Al-Quran, maka dinilai sebagai ibadah karena ini juga dibaca di dalam sholat, sementara hadis tidaklah perlu dibaca dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan pahala membacanya secara umum saja. Maka dari itu, apabila membaca hadis, maka tidak akan mendapatkan pahala seperti yang disebutkan dalam hadis saat membaca Al-Quran, di mana akan memperoleh 10 kebaikan setiap membaca satu ayat Al-Quran. Ada yang keenam, menyentuh dan membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci saat ingin memegang dan membaca Al-Quran. Maka diwajibkan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Sementara jika ingin membaca hadis, maka boleh saja membacanya dalam keadaan berhadas. Yang ketujuh, Al-Quran diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lafaz dan makna dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukannya secara utuh kepada Rasulullah dan juga tidak berubah. Sementara hadis qudsi bisa saja diriwayatkan oleh periwayat. Kemudian ada mushaf Al-Quran pun disusun dalam bentuk ayat-ayat serta surat yang sudah ditentukan oleh Allah, sementara hadis tidak memiliki surat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Materi.
atas pemaparannya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang kedudukan hadis dalam Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Rola Rizka Sarwiyah. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Jadi, menurut jumhur ulama, kedudukan hadis itu menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Jadi ditinjau dari segi urutnya atau dari sudutnya, Al-Quran itu bersifat qati atau pasti. Nah, sedangkan hadis ini bersifat jami al-wurud yang atau itu dia itu relatif gitu ya, kecuali yang berstatus mutawatir atau berturut-turut. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan Saudari Esti Darwati, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pandemi dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wassamarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya itu pasti mengandung hikmah. Antara lain, hikmahnya yaitu menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, saat ini kurang lebih 210 negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan menjadi 3,6 jiwa. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam terjadi beberapa wabah penyakit. Nah, di antara wabah yang paling menonjol adalah yang pertama ada Ta'un Amwas pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi, Ta'un Jarif tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Kemudian Ta'un Fatayat atau Ashraf tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Ta'un Muslim bin Qutaibah tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Kemudian ada wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Nah, itu adalah sebagian dari wabah yang terjadi di wilayah Islam. Kemudian Ta'un Amwas terjadi tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds, Yerusalem, dan Ramallah. Nah, di desa itulah wabah Ta'un ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah Ta'un ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi
manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Kemudian selanjutnya wabah taun terjadi di Basrah tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan taun al-Jarid atau taun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Taun ini hanya berlangsung selama 3 hari saja. Kemudian tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi terjadi wabah taun Fatayat atau para pemudi. Di Irak dan Syam dinamakan demikian karena taun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Taun Fatayat disebut juga taun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun taun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah taun Muslim bin Qutaibah pada tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu nama taun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah taun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Nah, pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan. Kota Baghdad berubah menjadi lengang, jarang sekali terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalan, ditambah turunnya hujan di kota itu, membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Nah, untuk selanjutnya mengenai pandemi dalam sejarah Islam akan dilanjutkan oleh Teh Rola. Kepadanya dipersilahkan. Pada masa pemerintahan dinasti Mamalik ini, negeri Syam ini, dan sebagian besar wilayahnya itu terserang wabah taun al-azam atau maha dahsyat. Nah, pada tahun 748 Hijriah dinamakan taun azam ini karena sebaran wabahnya itu sangat cepat dan korban jiwanya itu yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Nah, wabah ini membinasakan bagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Nah, wabah ini, wabah kelaparan dan kekeringan juga itu menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingatkan adalah wabah taun. Pada tahun 571 itu, yang 571 Hijriah, yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol, wabah ini dinamakan wabah ini memakan banyak korban jiwa. Di antaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Nah, perharinya ini wabah ini memakan korban jiwa sebanyak 100 hingga 190 orang. Nah, pada tahun 1978, wabah taun ini kembali menyerang Maroko. Wabah ini tuh dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia. Nah, kemudian Zubair ini kemudian ke Al-Zubair hingga Maroko. Nah, wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Nah, jadi begitulah wilayah-wilayah Islam yang menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Jadi wabah ini merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun dampak positif. Nah, sebagai contoh, dampak negatifnya itu ditimbulkan oleh wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik itu, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang terdampak pada penurunan hasil pertanian sehingga harga bahan makanannya itu menjadi tinggi. Nah, belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan tujuannya agar ingin memperkaya diri.
diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Nah, di samping itu, orang-orang miskin itu terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Nah, wabah juga kan memakan korban jiwa. Jadi para ulama dan orang-orang soleh. Nah, hal ini tuh mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup. Nah, sehingga mereka itu berpaling kepada dukun dan peramal. Jadi dia tuh percayanya ke dukun dan ke peramal untuk mengisi kekosongan jiwanya. Jadi disinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Nah, adapun dampak positifnya itu, yaitu didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah SAM sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Nah, wabah ini memakan korban yang sangat banyak kan, sehingga mayat-mayat yang dibiarkan tergeletak begitu aja gitu di jalanan tanpa ada yang mengurusnya, karena orang-orang itu takut ketularan juga gitu. Maka orang-orang kaya itu memberi bantuan dengan membuatkan pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh itu mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, terus memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum atau khamar yang dan menyuruh masyarakatnya untuk menjauhi maksiat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, keren sekali ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih para pemateri yang sangat-sangat luar biasa yang telah memaparkan semua pengetahuannya kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari semua penyampaian tadi, dari mulai pengertian hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, kedudukan hadis dalam Islam, dan juga pandemi dalam sejarah Islam. Nah, buat teman-teman di sini yang mau bertanya kepada kita semua, pemateri, boleh dipersilahkan untuk raise hand atau langsung on mic. Alhamdulillah ada lumayan banyak ya yang berpartisipasi dalam sore hari ini di kajian kita tentang hadis tarbawi. Sebelumnya terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah meluangkan waktu di kegiatan kita, yaitu memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi kita, yaitu pengabdian kepada masyarakat atau PKM dalam virtual ini. Kita tunggu berapa menit ya? Ada yang nanya? Atau mungkin penjelasan kita terlalu jelas ya, jadi nggak perlu ada yang ditanyakan gitu. Alhamdulillah, semoga ya. Baik, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Saya langsung memberikan kesimpulan saja ya. Oke. Jadi tadi pengertian hadis, kita sudah tahu bersama bahwa dibagi menjadi dua, yaitu dari segi terminologis dan bahasa, yaitu hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan pembicaraan. Terus yang kedua tadi perbedaan hadis dan juga Al-Quran. Ada 7. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat dan selalu terjaga. Yang kedua, Al-Quran hanyalah nisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran memiliki makna yang pasti karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sumber makna dan lafaz hadis tidak hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, hadis tidak dibaca saat sholat. Dan yang keenam, menyentuh dan membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Dan yang ketujuh, Al-Quran diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tadi kita juga tahu bahwa kedudukan hadis dalam Islam itu pertama itu Al-Quran, dan yang kedua itu adalah hadis. Lalu yang keempat tadi kita sudah tahu pandemi dalam sejarah Islam.
ternyata di zaman-zaman terdahulu juga sudah ada ya pandemi. Dan para ulama juga sudah mengatur bagaimana cara beribadah kita, cara bersosialisasi kita, pada saat pandemi itu sendiri. Dan hikmahnya sendiri begitu banyak yang tadi telah disampaikan oleh pemateri. Khususnya yang bisa kita ambil hikmah terbesar adalah kita bisa beribadah lebih banyak di dalam rumah, lebih khusyuk bersama keluarga. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan kurang lebihnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi penuh dalam kajian tentang hadis tarbawi pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami sebagai pemateri dan khususnya saya sebagai moderator mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa setelah belajar ya teman-teman. Dengan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.